Pas punya teman A, tiba-tiba kita rajin banget belajar A ya. Pas temen B kita dapat gitu kan, kita jadi belajar banget gitu kan tentang B. Kadang kala banyak gak sih hal-hal seperti itu terjadi gitu kan, kita banyak lihat hal-hal kayak begitu gak sih di sekitarnya kita ya. That's why ya, itu sebabnya kalau pas lagi booming apa semua pada bikin itu gitu, wah ya semuanya. Seleksi alam kalau yang itu. There is no relationship ya. Oke, kita di readingan kali ini mau bahas apa nih teman-teman ya. Kita bakalan bahas mengenai yang mengalami perubahan dan berkah positif karena kehadirannya kamu. Kira-kira siapa sih? Hayu gitu, intip ya. General reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau mendengarkan channel ini ya dengan pikiran terbuka, dengan mendengar dengan jernih gitu kan ya, seperti itu. Umum ya, umum buat siapa aja boleh. Dan kapanpun mau didengerin juga boleh karena ini sifatnya timeless ya, timeless reading. Alright, kita baca kali ini buat teman-teman Taurus, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Cara remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, kita baca di cerita yang pertama, cerita hidupnya di masa lalu ya. Cerita hidupnya di masa lalu buat teman-teman Taurus ya. Kita bakalan bagi menjadi 3 cerita seperti biasanya ya. Cerita pertama, kedua, dan ketiga. Kalian gak perlu pick a card, gak perlu juga pick story, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 1 dari 3, 2 dari 3, atau 3-3-nya ini adalah cerita kamu semua ya. Ternyata banyak yang berubah gitu ya. Oke, kita baca di cerita yang pertama buat teman-teman Taurus ya. Cerita tentang masa lalunya dia seperti apa, hidupnya di masa lalu ini seperti apa. Dia pernah banget yang namanya diperlakukan gak adil sama orang, dikhianati sama orang ya. Bahkan ada cerita-cerita di mana entah kenapa itu orang itu ini banget ya, manipulatif banget gitu sama dia, hanya menginginkan keuntungan ya kalau dekat sama dia, entah kenapa. Dan bukan cerita 1 orang aja, tapi 2-3 orang, 4-5 orang tuh dia sering banget cuman orang dekat sama dia cuman mau untungnya aja gitu, mau ngambil keuntungan aja gitu ya dari dia. Cerita-cerita seperti ini. Dan bahkan ya, dia pernah banget yang namanya nggak dianggap, jadi kayak habis mandi sepa dibuang gitu ya, bener-bener cuma diambil untungnya doang, habis itu ya udah gitu ya, udahlah gitu ya. Cerita-cerita tentang hidupnya sih seperti ini gitu. Jadi ya hidupnya penuh dengan seperti ini. Perasaan-perasaan merasa dikhianati gitu ya, ada banget ya di hidupnya dia. Ciri-cirinya dia, yuk kita lihat ya. Ciri-cirinya dia nih orangnya emosian banget ya, orangnya emosian, gak sabaran gitu kan, sukanya keburu-buru kalau misalkan ada apa-apa. Tapi yang jelas tuh dia gak sabaran banget ya, emosiannya luar biasa, naik turunnya, tensionnya wow ya. Ya, gak sabaran lah ya. Terus gampang banget stres gitu kan, gampang banget kebawa pikiran gitu. Nah, ini ciri-ciri orangnya. Introvert, cuman dia memang orangnya nyablak ya, terbuka apa adanya. Jadi kalau misalkan bilang A ya pasti itu A gitu. Jadi nggak yang ada kayak tendensi ditutupin itu apa gitu, nggak ada. Jadi itu sebabnya dia kayak jengkel banget kalau ketemu orang yang manipulatif, karena dia orangnya cukup terbuka gitu kan, cukup apa adanya. Walaupun dia emosian ya, nggak sabaran. Ya, introvert ya, suka dengan hal-hal yang berbau-bau mistik itu ya. Cukup percaya diri orangnya, berani ya, dan sebenarnya hidupnya nggak gampang juga ya, penuh dengan perjuangan. Nah, no wonder cerita masa lalunya kayak begitu tadi ya, penuh dengan perjuangan ya. Seperti itu. Terus kita baca nih teman-teman, berkah yang dia dapat ya setelah ketemu sama kamu, pembelajaran yang dia dapatkan apa, dia jadi tahu ya arah tujuan hidupnya ini mau kemana, mimpinya dia apa yang mau dia kejar dalam hidup ya, harapannya dia tuh apa, dia jadi tahu gitu. Kemarin mungkin ya udah deh jalan aja gitu kan, malas lagi ketemu sama orang, nanti kalau kayak begini gimana gitu. Sekarang dia jadi tahu gitu kan, apa yang mau dikerjakan, apa yang dia mau raih, apa yang memang mau dia tuju ya dalam hidupnya dia, seperti itu. Lalu hubungan kalian dekat gak sih ya? Kalaupun dekat tuh sebagai seorang apa gitu. Hubungannya dekat ya, bisa jadi ini rekan ya, rekan kerja juga bisa, temen juga bisa ya, cerita-cerita sahabat juga bisa ya, seperti ini teman-teman ya, dekat sih tapi. Oke, di cerita yang pertama ya buat kamu teman-teman Taurus. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua ya buat teman-teman Taurus. Cerita hidupnya dia di masa lalu tuh seperti apa?
Hidupnya penuh dengan cobaan banget ya, hidupnya nggak gampang, sering kali terjebak di satu kondisi ikatan relationship yang bener-bener nggak jelas ya. Jadi ketemu sama orang ya kan, dia suka ya, kelihatannya sih oke, mau jadian, ternyata gitu kan di ghosting gitu. Jadi ada cerita-cerita seperti itu ya, cerita bahwa ikatannya ini nggak jelas, gantung gitu loh, yang nggak jelas, ibaratnya tuh nggak serius, nggak real, walaupun kelihatannya seperti serius dan real ya, seperti itu. Seringkali terjebak di hubungan-hubungan yang sulit juga ya teman-teman ya, dimana mungkin kalau dua-duanya udah klik, udah cocok, ternyata keluarga nggak cocok gitu. Dan kalau udah klik, ternyata dia udah punya pasangan gitu. Seringkali ceritanya dia tuh kayak gitu, terjebak di cerita-cerita seperti ini dalam hidupnya dia di masa lalu. Nah, ciri-cirinya dia seperti apa? Ini orangnya itu perasa lembut, terus juga baperan sih teman-teman ya, baperan, lalu juga apa ya, misterius, dia susah banget buat berekspresi, jadi ngomong tuh kayak mesti lihat tempat dulu gitu, dan pasti dipikirnya tuh panjang banget kalau dia mau bicara gitu. Seringkali dia susah jadi dirinya dia sendiri karena dia sibuk kuat buat orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang dicintai gitu kan, buat orang lain ya. Dia kuat banget di depan tapi ya jiwanya rapuh banget. Gaya penampilannya dia sederhana banget ya, sederhana nih, orangnya sederhana. Terus feminim ya, cukup feminim, perasa ya, seperti ini, lembut lah ya, lembut. Oke, tinggi badannya dia juga rata-rata standar ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, ini ciri-cirinya dia ya. Sekarang kita lihat berkah yang dia dapat setelah ketemu sama kamu tuh apa, pembelajaran apa yang dia dapatkan. Dia berhenti nyalain orang lain ya, karena dia tahu bahwa apa yang terjadi ini adalah ya berasal sumbernya dari siapa sih, dari aku itu kan, dari dirinya dia sendiri. Jadi dia berhenti nyalain orang lain ya buat hidupnya dia yang seperti ini. Ketemu dengan orang yang bagaimana, ternyata kita yang menarik gitu. Jadi dia benar-benar diri, pada akhirnya dia melakukan transformasi atau pembenahan dalam dirinya dia yang selama ini dia merasa bahwa itu tuh berantakan gitu ya, seperti itu. Hubungan kalian dekat gak sih ya, hubungan kalian dekat gak sih, dibilang dekat, dibilang enggak juga enggak sih teman-teman kalau kayak begini. Jadi salah satu dari kalian mungkin merasa dekat, satunya lagi merasa ya kayak biasa aja gitu. Tapi kalau hubungan yang spesial sih enggak ya, ini ilusi, penuh dengan ilusi. Jadi hanya merasa dekat padahal enggak dekat ya, seperti itu. Oke, di cerita yang kedua ya teman-teman ya, cerita yang kedua buat teman-teman Taurus. Cerita yang ketiga sekarang, cerita hidupnya di masa lalu seperti apa ya. Cerita hidupnya dia di cerita yang ketiga ya. Orang yang selalu menjalin komitmen ya di hubungan yang kurang tepat. Ada attachment di sini ya kan. Attachment ini adalah cerita-cerita tentang hubungan-hubungan yang senang sesaat gitu loh teman-teman ya, senang sesaat ya, gonta-ganti pasangan walaupun mungkin sudah punya pasangan gitu. Cerita seperti ini karena ada komitmen di sini ya, ada komitmen tapi ini ada terjebak dalam kesenangan sesaat gitu. Ya, mungkin kerjaannya dia luar biasa banget, hektik banget ya, padat banget sehingga dan pekerjaannya dia menuntut untuk terjerumus ke hal-hal yang kesenangan sesaat ya, hal-hal seperti itu sih teman-teman ya. Karena ada godaan-godaan atau tawaran-tawaran hubungan sesaat di sini. Sedangkan untuk emotion ini ya, dia secara emosional benar-benar luar biasa. Mungkin karena kerjaannya luar biasa banget ya, tekanannya juga luar biasa. Ini nggak gampang sih teman-teman ya, nggak gampang. Ujian hambatannya banyak banget, tekanan-tekanan besar banget gitu kan, yang membawa dia pada akhirnya jadi orang yang emosinya luar biasa ya, emosinya luar biasa jadinya. Ciri-cirinya dia orang yang mau belajar, orang selalu mau belajar, nggak mau yang namanya di situ-situ aja. Itu sebabnya dia berkembang ya, itu sebabnya dia berkembang, bisa menyikapi dengan baik, tapi hektiknya luar biasa, stressingnya juga luar biasa, pengalaman naik turunnya kehidupannya dia luar biasa banget ya. Sebenarnya dia orang setia, cuman entah kenapa gitu kan, kalau masalah kerjaan ini mau nggak mau dia harus terlibat untuk hal-hal seperti itu ya gimana gitu kan ya, dia masih belum punya jalan untuk bisa keluar dari sana. Empatinya dia cukup baik ya teman-teman ya, empatinya dia cukup baik, ekstrovert, pintar bergaul juga, mau belajar hal yang baru dalam hidup gitu kan ya, seperti ini.
Ciri-ciri fisiknya bisa jadi lebih muda atau lebih tua ya, bisa jadi lebih tinggi ataupun lebih pendek ya. Seperti itu ciri-cirinya ya. Sekarang kita lihat berkah positif apa yang dia dapat setelah ketemu sama kamu, pembelajaran yang dia dapat ya. Untuk bisa terbuka gitu ya, untuk bisa mengekspresikan diri, untuk bisa bicara, untuk bisa lebih apa adanya jadi orang gitu kan ya, untuk lebih bisa fokus ya, menguasai diri, menguasai perasaan ya, dan menjaga komitmen yang jelas ya, untuk menjaga komitmen ya, seperti itu. Lalu hubungan kalian sebenarnya deket apa enggak sih ya, deket apa enggak? Ini kalau dibilang deket apa enggak, kalau cerita Pluto itu sebenarnya enggak begitu gitu kan ya, cuman ya ini kalau dilihat di kartunya sendiri ya, secret ya, ini bisa jadi hubungan-hubungan yang hubungan masa lalu gitu ya, hubungan yang deket tapi di masa lalu seperti itu. Oke, teman-teman. Hubungan di masa lalunya dekat ya, hubungan sekarang mungkin enggak, tapi kalian pernah dekat ya, seperti itu, right? Ini adalah cerita buat kamu teman-teman Taurus ya. Dan bahwa perubahan itu adalah karena diri kita yang mengizinkan gitu kan untuk berubah. Sebagaimana pula orang gitu kan, orang lain juga berubah karena mereka menghendaki perubahan dalam hidupnya mereka sendiri ya. Seperti itu. Jadi orang lain berubah karena mereka mau berubah, kita berubah karena kita yang memutuskan untuk berubah, punya keinginan dan niat untuk berubah. Dan kalaupun ada orang lain yang andil dalam perubahannya kita, ataupun sebaliknya kita ikut andil dalam perubahannya orang lain, itu bukan karena kita yang merubah mereka atau mereka yang berubah kita, tapi karena mereka yang memutuskan untuk berubah dan kita yang memutuskan untuk berubah demi kebaikan kita atau diri mereka sendiri. Seperti itu, right? Kita bakalan jumpa lagi ya teman-teman ya di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia, tentunya di cerita yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.